Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daria Dio. Nah, pada tugas akuntansi kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini memiliki dua metode dalam pencatatannya. Nah, yang pertama kita akan membahas metode periodik. Nah, masuk pada jurnal umum yang pertama, pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Masuklah akun beban sewa, karena digunakan untuk membayar sewa toko. Dan juga kas, karena membayar sewa toko akan membuat kas kita berkurang dan berkurang di sebelah kredit. Kemudian yang kedua ada pembelian dan utang dagang. Nah, pembelian disebabkan karena membeli 50 sinpen batik dari Juragan Batik Erlangga, dan juga utang dagang karena dibeli menggunakan kredit. Kemudian yang ketiga yaitu pada tanggal 4 Desember, ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Nah, karena untuk membayar ongkos kirim, masuklah pada akun beban kirim penjualan sebesar Rp500. Nah, membayar pastinya juga membuat kas kita akan berkurang sebesar Rp500 di sebelah kredit juga. Nah, kemudian yang keempat ada piutang dagang dan juga penjualan. Nah, piutang dagang disebabkan karena barang yang dijual dibeli secara kredit. Kemudian masuklah piutang dagang sebesar 8.500 di kolom debit, dan juga penjualan karena penjualannya bertambah di sebelah debit sebesar 8.500 juga. Kemudian yang kelima, menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Nah, berarti karena menerima pelunasan piutang berarti menerima kas, dan kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 8.900, menyebabkan piutang dagangnya berkurang sebesar 8.900. Kemudian tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200, beban pokok penjualan sebesar 16.000. Nah, kemudian masuk pada kas dan juga penjualan sebesar 27.200. Kemudian pada tanggal 12 Desember, melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Nah, pembelian yang dilakukan pada tanggal Desember itu sebesar 21.600. Masuklah kemudian akun utang dagang sebesar 21.600. Nah, kemudian karena adanya diskon sebesar 2%, maka 2% dari 21.600 adalah Rp432 karena dibeli pada tanggal 2 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 10. Kemudian pada tanggal 8, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga Rp1.500. Karena meretur, jadi akun yang masuk adalah retur dan potongan penjualan sebesar Rp1.500, dan juga piutang dagang sebesar Rp1.500. Kemudian pada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar Rp2.600. Nah, karena untuk membuat iklan di majalah wanita, masuklah akun beban iklan sebesar Rp2.600, dan kasnya juga akan berkurang sebesar Rp2.600 karena digunakan untuk membayar iklan. Dan yang tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Nah, karena menerima pelunasan piutang, jadi yang masuk adalah kas. Kasnya bertambah sebesar Rp6.800
dan diskon penjualannya Rp140 dan piutang dagangnya berkurang sebesar Rp7.000. Kemudian yang ke-11 yaitu pada tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Nah, karena untuk membeli barang dagangan maka masuklah akun kas, yaitu akun pembelian dan juga kas. Karena ketika dilakukan pembelian pastinya menyebabkan kasnya berkurang. Nah, kemudian pembeliannya di sebelah debit dan kasnya di sebelah kredit. Yang ke-12 itu pada tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arieska sebesar 9.000 untuk tanpa mendapat diskon. Nah, kemudian karena untuk melunasi utang pembelian maka masuklah akun utang dagang. Dan ketika melunasi pasti juga kasnya akan berkurang di sebelah kredit dan nominalnya juga sama, yaitu sebesar Rp9.000. Kemudian pada tanggal 20 Desember ini ada akun piutang dagang dan juga penjualan karena menjual batik kepada butik Konstantia. Nah, karena menjual dengan kredit maka masuklah piutang dagang. Nah, piutang dagangnya bertambah sebesar Rp26.000 dan penjualannya juga Rp26.000 di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar Rp17.600 tanpa diskon penjualan. Nah, karena menerima pelunasan piutang maka kasnya bertambah di sebelah debit dan juga piutang dagangnya berkurang di sebelah kredit sebesar Rp17.600. Kemudian yang ke-16 yaitu pada tanggal 21 Desember masuk pembelian dan juga utang dagang karena membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita. Nah, mengapa ada utang dagang? Karena dengan termin kredit masuklah utang dagang sebesar Rp20. Kemudian yang ke-17 yaitu pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Nah, kemudian masuklah akun utang dagang sebesar Rp2.000 dan juga retur dan potongan pembelian sebesar Rp2.000. Kemudian yang ke-18 retur dan potongan penjualan serta juga kas sebesar Rp1.200 karena menerima retur barang dari Ibu Evilenia dan pembeli retail yang sudah membayar sebesar Rp1.200. Dan yang ke-19 yaitu membayar gaji Desember staf penjualan Rp7.600 dan staf administrasi sebesar Rp4.800. Nah, beban gaji staf penjualan sebesar Rp7.600, beban gaji administrasi Rp4.800 dan juga kas karena kasnya akan berkurang sebesar Rp7.600 ditambah Rp4.800 yaitu sebesar Rp12.400. Dan yang ke-20 yaitu pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko yaitu kantong pembungkus, kertas truk, label, harga dan lain-lain sebesar Rp800. Nah, karena untuk membeli perlengkapan toko maka masuklah akun perlengkapan toko sebesar Rp800 menyebabkan kasnya berkurang sebesar Rp800 maka masuklah akun kas. Kemudian pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Nah, pada tanggal 20 Desember totalnya yaitu Rp26.000 dan ada diskon sebesar 1%. Nah, kemudian
diskon dari 1% dari Rp26.840 ini adalah Rp260. Nah, kemudian piutang usahanya didapat dari penjumlahan antara kas dan juga diskon sebesar Rp27.100. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Nah, utang dagangnya sebesar Rp18.000 dan diskonnya sebesar 1%. 1% dari Rp18.000 adalah 180 dan kasnya berkurang menjadi Rp17.820 karena membayar karena untuk melunasi utang pembelian. Kemudian hasil dari penjumlahan antara semua akun yang ada di debit dan juga kredit sebesar Rp267.550 di debit dan di kredit. Kemudian masuk pada buku besar. Nah, buku besar ini adalah pemisahan akun-akun yang ada di jurnal umum. Kas totalnya Rp27.787, piutangnya Rp43.550, sedangkan peralatan tokonya Rp156.500. Akumulasinya ada pada saldo awal yaitu Rp18.900. Peralatan kantornya juga ada pada saldo awal Rp60.000. Akumulasi juga saldo awal Rp20.000. Utang dagangnya sejumlah Rp23.200. Utang gajinya tidak ada, 0, dan beban kirim penjualannya ada pada saldo senilai Rp10.100. Beban air dan telepon toko yaitu Rp13.200 juga pada saldo. Dan pada buku besar kita hanya tinggal perlu memindahkan dari semua yang ada pada jurnal umum serta saldo awal, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, kemudian masuk pada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini hasilnya didapat dari buku besar. Misalnya kas di BNI senilai Rp27.000. Nah, didapat dari kas. Ini total dari kas. Kas ini ada di kolom bagian debit, maka kita juga masukkan pada kolom bagian debit. Dan piutang dagang serta pada seterusnya sampai dengan beban administrasi dan lain-lain, yaitu bebannya ada 2.600 di kolom kredit. Nah, ketika sudah didapatkan semuanya, nah mengapa ini kosong? Karena tidak adanya transaksi yang terjadi pada jurnal umum maupun tidak ada saldo awalnya, makanya tidak ada jumlah nominal yang di sini. Nah, kemudian setelah dimasukin dari semua akun-akunnya dari kolom debit dijumlahkan dengan kolom debit dan kolom kredit dijumlahkan dengan kolom kredit. Nah, hasilnya yaitu Rp461.762. Nah, hasilnya sama dengan yang di kolom kredit dan artinya balance. Nah, kemudian kita akan masuk pada jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian, hal yang pertama yaitu hasil perhitungan fisik persediaan di kantor menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Nah, berarti untuk persediaan barang dagang yang berarti menghitung persediaan barang dagang terlebih dahulu. Saldo awalnya yaitu sebesar 187.200 di daftar saldo. Kemudian
pembeliannya dikurang dengan return dan potongan pembelian. Berarti dikurang dengan 20.412, jadi hasilnya yaitu 569.488. Nah, kemudian ditambah dengan beban kirim pembelian sebesar 16.600, hasilnya adalah 58.688. Nah, kemudian ditambah dengan persediaan barang dagang pada 1 Januari yaitu 773.288, kemudian dikurang dengan persediaan barang dagang yang terbaru. Barang dagang terbaru yaitu senilai 187.200. Nah, hasil akhirnya yaitu menjadi 577.050. Nah, kemudian untuk yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2022. Nah, asuransi yang dibayar di muka di neraca saldo, asuransinya sebesar 5.625. Nah, kemudian karena di sini 3 tahun, maka 5.625 dibagi dengan 3, yaitu hasilnya 1.825. 1.875 di beban asuransi di debit, sedangkan asuransi dibayar di muka juga 1.875 di kredit. Nah, kemudian yang ketiga, hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Nah, perlengkapan toko pada saldo yaitu 4.600. Perlengkapan toko senilai sebesar 4.600. Nah, kemudian kita cuma perlu menghitung selisih dari nilai akhir yang ada pada soal dengan saldonya. Berarti 4.600 dikurangi dengan 1.500, hasilnya adalah 3.100. Kemudian yang keempat, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisanya 5.300. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, yang keempat berarti peralatan tokonya 156.000. Peralatan toko di awal yaitu 156.500. Nah, kemudian dikurangi dengan 5.300. Kemudian setelah dikurangi dibagi dengan ini 8 tahun. Hasilnya adalah 18.900 di beban depresiasi dan 18.900 di akumulasi depresiasi. Kemudian di nomor 5, peralatan di kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, kemudian pada yang kelima yaitu peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai yaitu 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Karena peralatan kantor saldonya di neraca saldo dan 60.000, berarti 60.000 dibagikan dengan masa pakainya yaitu 4 tahun, berarti 60.000 dibagi 4, hasilnya adalah 15.000. Kemudian yang keenam, pembayaran gaji terakhir untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember, toko tetap buka selama 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf dan 4 orang staf administrasi dan 6 orang staf penjualan. Kemudian untuk staf administrasi ini 50-nya dikalikan dengan
4, hasilnya adalah 200, kemudian 200-nya dikalikan 2, ada hasilnya berarti 800 untuk staf administrasi dan 1.200 untuk staf penjualan. Nah, kemudian yang nomor 7, tagihan listrik dan air telepon. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihan adalah 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Nah, 75% dari 1.820 ini adalah 1.365. Sedangkan 25% untuk pemakaian kantor, 25% dari 1.820 adalah 455. Berarti beban yang masih harus dibayar dijumlahkan dari 1.365 ditambah dengan 455, hasilnya adalah 1.820. Nah, kemudian yang terakhir yaitu utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok untuk bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, utang bank pada neraca saldo awalnya utang banknya sebesar 40.000. Nah, kemudian 40.000, 9% dari 40.000 ini adalah 3.600. Nah, kemudian 600 dibagikan dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, berarti dibagi dengan 12, hasilnya adalah 30. Nah, karena dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, maka ada 5 bulan, berarti 300 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 1.500. Nah, hasilnya di debit adalah 837.895 di debit dan 837.895 rupiah di kredit. Nah, kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian, ada buku besar yang terupdate sesuai dengan akun-akun yang mengalami transaksi. Contohnya tadi seperti persediaan barang dagang yang awalnya Rp187.200 menjadi Rp196.238. Nah, asuransi dibayar di muka mengalami penurunan sebesar Rp3.750 dari Rp5.625. Nah, kemudian di perlengkapan toko mengalami penurunan dari 4.600 ke 1.500 karena penyesuaiannya berada di kolom kredit. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan tokonya mengalami penyesuaian di kredit sebesar 18.900, berarti 18.000 ini ditambahkan dengan 18.000 karena kredit bertemu dengan kredit maka ditambah hasilnya 37.800. Nah, kemudian di utang gaji juga mengalami penyesuaian yaitu sebesar 2.000 dan di beban gaji administrasi bertambah 800 jadi 56.200. Beban depresiasi peralatan kantor yang tadinya tidak ada menjadi ada berarti menjadi 15.000. Beban asuransinya ada 1.875, beban bunganya 1.500. Beban listrik dan air teleponnya bertambah Rp455 menjadi Rp7.055 dari Rp6.600. Kemudian beban listrik, air dan telepon tokonya bertambah dari Rp13.200 menjadi Rp14.565. Nah, kemudian yang di beban perlengkapan tokonya ini menjadi Rp3.100 dari 0. Kemudian beban depresiasinya juga sama yaitu sebesar Rp18.900 dan beban gaji penjualan bertambah 1.200 dari 119.200 menjadi 120.400.
beban pokok penjualannya mengalami penyesuaian sebanyak Rp577.050. Di beban kirim pembeliannya juga mengalami penurunan dari yang 16.600 mengalami penyesuaian 16.600, maka hasilnya adalah 0. Kemudian di diskon pembeliannya juga sama dari 19.912 menjadi 19.112 di debit. Kemudian return dan potongan pembeliannya juga sama. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum terakhir, utang bunga mengalami penyesuaian sebanyak 1.500, dan yang terakhir beban yang masih harus dibayar mengalami penyesuaian sebanyak 1.820. Nah, neraca saldo ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo terupdate mengalami perubahan dari neraca saldo yang sebelum diupdate. Total dari sebelum diupdate yaitu sebanyak Rp461.762 menjadi Rp1.480.570. Nah, di sini berarti kita sudah bisa membuat worksheet atau lembar kerjanya. Nah, di lembar kerjanya kita hanya perlu memasukkan dari daftar saldo, kemudian penyesuaiannya. Setelah itu masuk ke daftar saldo setelah penyesuaian, kemudian menghitung laba rugi dan laporan posisi keuangannya. Nah, dari total dari daftar saldo yang sebelum penyesuaian ada 1.461.762 di debit dan kredit, hasilnya yaitu sama. Kemudian di penyesuaian terdapat Rp837.895, yaitu bernilai sama di debit dan kredit. Kemudian di daftar saldo setelah penyesuaian terdapat Rp1.480.570 di debit dan kredit, didapat dari penjumlahan antara dari daftar saldo setelah penyesuaian dan penyesuaiannya. Nah, kemudian setelah didapat daftar saldo setelah penyesuaian, maka kita bisa menghitung laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini dari akun kas sampai dengan dividen. Nah, dari dividen sampai dengan kas ini dipindahkan di laporan posisi keuangan, dan sedangkan di akun laporan laba rugi ini dari akun penjualan sampai dengan beban yang terakhir, yaitu beban administrasi lain-lain. Nah, untuk laporan laba rugi di kredit totalnya ada 946.245, dan di kredit sejumlah Rp1.154.150. Nah, kemudian untuk mencari laba bersihnya dikurangi dari yang kredit ke debit. Dari Rp1.154.150 dikurangi dengan Rp946.245, hasilnya adalah Rp207.905. Nah, kemudian ketika ditotalkan hasilnya sama antara kolom kredit dan debit. Kemudian untuk laporan posisi keuangannya, di debit terdapat Rp534.325 dan di kredit terdapat Rp326.420. Nah, kemudian
Ketika dikurangi antara debit dan kredit hasilnya sama, yaitu Rp207.905. Nah, ketika ditambahkan di antara Rp326.420 ditambahkan dengan Rp207.905, hasilnya juga sama dengan yang di kolom debit, senilai atau sejumlah Rp534.325. Berarti balance di antara sisi kiri dan juga kanannya. Nah, untuk laporan posisi keuangannya, pertama yaitu ada laporan laba rugi, di mana terdapat pendapatan dan juga beban. Nah, pendapatan ini pertamanya adalah penjualan yang senilai Rp1.154.150 dikurangi dengan return potongan penjualan dan diskon. Hasilnya adalah Rp1.101.350. Nah, kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan senilai Rp577.050. Hasilnya adalah Rp523.300. Nah, itu adalah untuk laba kotornya. Kemudian untuk bebannya yaitu dari beban gaji penjualan ditambahkan sampai dengan beban administrasi dan lain-lain. Total bebannya adalah Rp315.395. Nah, kemudian untuk mencari laba bersih, dengan cara mengurangi laba kotor serta dengan bebannya, Rp523.300 dikurangi dengan Rp315.395, hasilnya adalah Rp207.905. Nah, ini untuk laporan perubahan modalnya. Modal awalnya itu Rp50.000, laba bersihnya yaitu Rp207.905, saldo labanya Rp100.000, saldo awalnya Rp135.100, dan dividennya yaitu min Rp45.000. Modal akhirnya ketika ditotalkan hasilnya adalah Rp348.005. Nah, kemudian untuk utangnya itu ada utang lancar. Utang lancar yaitu utang dagang, gaji, dan beban yang masih harus dibayar, serta utang bunga, utang bank. Nah, total dari seluruh utang ini ketika dijumlahkan dari utang dagang sampai dengan utang bank, hasilnya adalah Rp48.520 yang dinamakan total utang lancar. Nah, kemudian ada utang jangka panjang. Nah, untuk utang jangka panjang ini terdapat utang bank dan total utang jangka panjang. Dari utang jangka panjang terdiri hanya dari utang uang. Nah, total utang jangka panjang ini Rp20.000. Kemudian untuk menghitung total utang, ditambahkan dari total utang lancar dengan total utang jangka panjang, berarti Rp48.520 ditambah dengan Rp20.000, hasilnya adalah Rp68.520. Nah, kemudian untuk modal yaitu modal akhirnya ada Rp34.800, ini didapat dari laporan perubahan modal yaitu Rp34.805. Kemudian total modalnya ada 3 sama, yaitu diambil dari modal akhirnya. Kemudian total utang dan modal adalah Rp416.525 didapat dari Rp348.005 ditambahkan dengan Rp68.520. Itu adalah untuk penghitungan menggunakan metode periodik.